Puji Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya, aku ini pahlawan. Puji Tuhan. Pagi ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan, saudaraku, untuk kita beribadah. Dan ialah roh tubuh jiwa kita secara total kita akan baktikan kepada Tuhan. Bagi kita yang ada di tempat masing-masing mengikuti via Zoom, kiranya tidak mengurangi kesungguhan kita untuk terus tetap beribadah kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kita, di mana kita bersekutu. Mari kita mulai ibadah kita bersama. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas genap jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah ini, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan di sepanjang ibadah kita bersama ini. Haleluya. Semua kita menyambut dengan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Di situasi seperti ini, sampai saat ini, kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Mari kita mau pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kita mau rasakan lebih lagi kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita mau berikan pujian, penyembahan yang terbaik. Bersyukur karena di dalam segala kehidupan kita, Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih melindungi kita. Dia berikan setiap pengharapan yang baru bagi setiap kita. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Takkan ku ragu
melupakanku sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu merusak rindu selalu. Ku hidup kamu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu merusak rindu selalu. Ku hidup kamu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu merusak rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, sangat ku cinta. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai detik ini ya Bapa, kami miliki Allah yang sungguh baik, Allah yang tidak pernah berubah. Kau melindungi setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami. Sungguh besar kebaikan-Mu dalam setiap kami ya Bapa. Dengan apa kami boleh balas semuanya Tuhan, selain dengan pujian penyembahan kami ya Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau yang lawat setiap kami, mengurapi setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan. Kau yang hadir tengah-tengah kami Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa sampai saat ini dalam setiap kehidupan yang boleh harus kita alami, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa berkat yang boleh kita terima saat ini, yang boleh kita rasakan saat ini,
adalah suatu bocoran atau tanda bahwa Allah yang sama juga memberkati kita di kemudian hari. Dan juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dari dulu, saat ini dan sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sama-sama kita mau angkat jempol kita, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak kami kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui keuangan kita. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening yang sudah tercantumkan, atau dapat dikumpulkan terlebih dahulu secara masing-masing, kemudian diberikan pada saat kita beribadah di gereja secara langsung. Dan nanti saya mau dengan kasih, Bapak Diaken Teddy bisa memimpin kita dalam doa persembahan. Atas anugerah kesehatan, keselamatan yang Tuhan beri buat kami ya Bapak. Sebentar Bapak, kami hendak memberi yang terbaik buat Engkau Bapak. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan beri kesehatan buat kami, Tuhan senantiasa melimpahkan kasih-Mu di dalam setiap pekerjaan kami ya Bapak, sehingga kami boleh memberi yang terbaik lagi untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan persembahan kami, persembahan syukur, persembahan pembangunan maupun persembahan perpuluhan dan persembahan yang lainnya Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan pakai persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan rumah-Mu di tempat gereja kami ya Bapa. Berkati setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
siapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, yang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Inilah persembahan kami Bapa, yang kami haturkan dengan penuh ucapan syukur, sukacita, tulus ikhlas, dan hati yang mengasihi Bapa. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau yang terus-menerus memelihara hidup kami tanpa henti. Kasih-Mu mengalir dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Kami sudah mengecap begitu banyak kebaikan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu berkenanlah atas persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan pembangunan rumah Tuhan, dan juga untuk kepentingan yang lain. Berkenanlah Tuhan memberkati semua ini, memakai menjadi sarana, menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Makasih Bapa, kami tetap percaya dan selalu percaya bahwa Engkau adalah pemelihara jiwa kami. Maka apapun keadaan kami, hari-hari ke depan kami, situasi dan kondisi seperti apapun di depan, kami tetap yakin bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Dan penyertaan Tuhan inilah yang menjamin bahwa kehidupan kami akan selalu menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Makasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haturkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sungguh kita patut bersyukur karena punya Allah. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Maka pada itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mau serahkan setiap hidup kita, baik senang, susah, setiap pergumulan yang ada, setiap persoalan beban hidup yang ada, kita mau bersama-sama belajar untuk serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab tangannya lah yang akan menuntun langkah kita. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau menantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan berfirman. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menjadi sandaran hidup kami Tuhan, yang selalu menjaga dan melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di dalam hadirat-Mu, baik kami yang boleh hadir di gereja, di rumah Tuhan saat ini, maupun kami yang bersama-sama boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, sarana apapun yang kami pakai, kami boleh melihat Tuhan hadir dalam ibadah setiap kami. Saat kami satu hati memuji menyembah Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan boleh dinyatakan, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh mengembalikan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan, biar Engkau sendiri yang akan berkenan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau belajar firman-Mu, biar Engkau sendiri yang akan buka hati kami, Engkau buka telinga kami, biar kami menjadi seorang murid yang rindu benar-benar Tuhan belajar, dan kami boleh mendengarkan kebenaran
firman Tuhan yang akan buat hidup kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami juga terlebih hamba-Mu, dan kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berkati penyampaian firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, oke. Sekali lagi saya mau menyapa dengan sapaan khas gereja kita. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya, aku ini pahlawan. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali beribadah. Saya melihat juga di gereja banyak sekali, ada 2000, juga yang di rumah juga sama ya, kurang lebih 2000. Puji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita beribadah, kita bisa tetap melihat hadirat Tuhan dinyatakan saat hati kita ini fokusnya hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan masalah tempat, tetapi hati kita. Tetapi kita juga tetap berdoa supaya kita bisa diizinkan ke depan, supaya kita bisa lebih leluasa untuk beribadah dengan tatap muka, ya, sehingga kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita dan kita saling boleh membangun dan memberkati. Nah, bulan Agustus ini kita punya tema yang luar biasa, ya, tentunya ada hubungannya dengan kemerdekaan. Ya, hidup dalam kemerdekaan sejati, dan kita ini masuki minggu keempat. Dan saat ini kita akan belajar tentang satu subtema, yaitu dimerdekakan untuk menghamba. Ya, sekali lagi kita punya subtema yaitu dimerdekakan untuk menghamba. Ya, kita akan baca satu ayat di dalam firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat melalui tayangan Zoom, sudah saya siapkan. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 16, ini satu bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari, tapi nanti Bapak Ibu bisa belajar keseluruhan di dalam Roma pasal 8. Ini berbicara sangat bagus tentang dua macam perhambaan, juga tentang kemerdekaan Kristen. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar kitab Roma itu paling banyak tentang belajar tentang teologi dasar tentang iman Kristen, ya, bahwa kita ini manusia berdosa, kita ini hidup semua orang itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari, dan hari ini kita akan belajar karena waktunya terbatas, kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan, ya, kamu telah dimerdekakan dari apa Bapak Ibu? Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sama seperti subtema kita ini, Rasul Paulus sudah menyampaikan kepada jemaat di Roma dan tentunya kepada kita semua bahwa hidup kita ini sudah dimerdekakan dari dosa, dan tidak hanya berhenti sampai itu saja. Ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, ada tujuannya, dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu tentang ayat ini. Yang pertama, kita akan belajar bahwa hidup kita itu sudah dimerdekakan dari dosa. Ya. Oke, mungkin yang di Zoom, Mbak. Nah, yang pertama kita belajar bahwa hidup kita itu sudah dimerdekakan dari dosa. Dari kalimat ini sebetulnya ada beberapa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa hidup kita dahulu adalah kita merupakan hamba dari dosa. Jadi posisi kita, status kita sebelum kita mengalami kemerdekaan, kita semua adalah hamba dari dosa. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, salah satu ayatnya di dalam Roma juga
Oke. Mungkin bisa dibantu, Pak? Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 juga, ini saya banyak ambil ayat nanti di dalam yang ke Roma pasal 6. Demikian firman Tuhan, tetapi syukurlah kepada Allah. Nah, perhatikan kalimat berikutnya Bapak Ibu. Dahulu memang kamu apa Bapak Ibu? Hamba dosa. Tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita sebelum mengalami kemerdekaan, status kita sebelum mengalami kemerdekaan, kita ini adalah sebagai hamba dari dosa. Ya, kita adalah hamba dari dosa. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, karena pengorbanan Kristus, karena kasih karunia Tuhan, sekarang kita sudah dimerdekakan. Nah, kata hamba, Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu beberapa kali sudah belajar tentang ini. Sebetulnya dalam bahasa Yunani, ya itu hamba itu kata-katanya, kalau salah mau dikoreksi Bapak Gembala sama Bapak Pendeta Muda Daniel, itu dari kata Yunani yang satu kata yaitu doulos, ya. Hamba itu doulos. Sebetulnya ada beberapa arti dalam tentang doulos, tapi salah satunya itu budak. Ya, jadi sekarang bahasa Indonesia kita terjemahan baru itu menggunakan kata hamba yang lebih halus. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan lama itu sebetulnya menggunakan kata budak. Dan dalam bahasa Inggris itu hamba itu berarti slave, tetapi juga berarti ada bahasa Inggris yang menggunakan bondman. Ya, bond itu ikatan, ya. Man itu orang. Nah, bondman itu artinya orang yang terikat. Ya, orang yang terikat. Itu arti hamba. Jadi dari kata-kata ini etimologinya kita boleh belajar. Berarti kalau hamba dosa itu apa artinya Bapak Ibu? Hamba dosa itu berarti hidup kita itu terikat dan bahkan dikuasai oleh dosa. Artinya apa? Kita tidak bisa tidak melakukan dosa. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma juga, sebetulnya keinginan padaku untuk berbuat baik itu ada, tetapi pada kenyataannya yang dilakukan apa? Bukan hal yang baik. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menguasai hidup kita. Hidup kita tidak dikendalikan oleh hidup kita lagi, tetapi ada kuasa yang mengendalikan hidup kita, yaitu siapa? Dosa. Dan kita akan baca satu ayat di dalam Roma juga. Demikian firman Tuhan, ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan apa Bapak Ibu berkuasa lagi. Jadi sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi ketika kita menjadi hamba dosa, hidup kita itu dikuasai dan kita tidak bisa melepaskan itu dari dosa. Dan pasti yang kita lakukan akan menuruti, mentaati dari dosa tersebut. Jadi yang pertama, dari kata dimerdekakan dari dosa, kita belajar bahwa status kita dahulu, kita ini adalah sebagai tawanan dosa. Kita ini adalah hamba dosa, di mana hidup kita ini dikuasai, diikat, sehingga setiap hari kita ini tanda kutip menjadi pelaku dosa yang tidak bisa dihindari. Yang kedua kita belajar kata dimerdekakan dari dosa. Berarti apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Artinya bahwa kemerdekaan yang kita alami saat ini, ya, kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita sudah bebas dari dosa, itu bukan hasil perjuangan atau usaha kita pribadi, tetapi semata-mata
karena karunia Allah. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memperingati bangsa Indonesia ini sudah 76 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan, dan kita tahu sendiri bahwa mungkin Mbah Ju yang mengalami waktu masa-masa perang jadi menjadi pelaku sejarah, bahwa kemerdekaan kita itu diraih dengan upaya yang luar biasa oleh para pendahulu kita, para pejuang-pejuang yang mengorbankan hidupnya dengan darah di setiap Nusantara ini, dan kemerdekaan kita itu hasil perjuangan bangsa Indonesia. Berbeda kalau Bapak Ibu belajar beberapa negara ya yang menjadi namanya persemakmuran atau penjajahan Inggris, kebanyakan mereka itu merdeka karena hadiah. Ya, walaupun negara kita sebetulnya juga sudah dijanjikan itu. Kalau kita belajar sejarah, ya kemarin saya belajar tentang sejarah lagi Indonesia, sebetulnya kita itu sudah dipersiapkan kemerdekaannya oleh siapa? Oleh Jepang. Ya, pembentukan BPUPKI dan sebagainya itu dari Jepang sebetulnya. Tetapi istilahnya kita ini mendapatkan momentum, bangsa Indonesia mendapatkan momentum, kesempatan dan timing yang tepat. Ya, saat itu terjadi perang dunia, sehingga akhirnya dengan keberanian para pendiri bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan. Walaupun kalau kita belajar diakui di internasional itu sekitar tahun 48-49. Nah, itu kemerdekaan yang kita alami, kemerdekaan yang betul-betul diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia, oleh bangsa Indonesia, oleh para pahlawan. Nah, tetapi secara rohani, ya, kemerdekaan yang kita peroleh itu bukan hasil perjuangan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua orang ini sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apapun yang kita lakukan, itu kita tidak bisa membuat hidup kita bisa terbebas, ya, dari dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya bahwa segala kesalehan kita itu seperti kain kotor, Bapak Ibu. Jadi seberapa besar usaha kita tidak bisa membuat kita lepas dari yang namanya ikatan belenggu tawanan dosa. Seberapa Anda berbuat baik, seberapa kita memiliki kekayaan, apapun yang kita kerjakan, mau kita berdoa puasa 40 hari 40 malam kalau kuat, itu semua tidak bisa membuat kita hidup bebas dari dosa. Tetapi ada satu cara yang kita bisa bebas dari dosa, yaitu karena apa? Karena kasih karunia Allah. Jadi kita bisa bebas, kita bisa keluar dari tawanan dosa, kita bisa keluar dari perbudakan dosa karena semata-mata ada pribadi yang mengerjakannya, yang memberikan kemerdekaan, yang membebaskan hidup kita. Nah, siapa itu kita sudah tahu, yaitu Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus. Jadi hidup kita ini sudah dimerdekakan. Oleh karena itu Paulus tadi berkata, tetapi syukur bagi Allah. Setiap kita harus memiliki rasa Bapak Ibu? Syukur, Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Roma juga. Sekali lagi kita akan banyak belajar dari kitab Roma. Nah, Roma pasal yang ke-8, demikian firman Tuhan. Nah, roh yang memberi hidup. Nah, roh itu berbicara tentang siapa, Bapak Ibu? Berbicara tentang roh Tuhan, roh Allah, roh kudus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi yang memberikan kemerdekaan pada dalam hidup kita siapa, Bapak Ibu? Tuhan sendiri. Memerdekakan kamu dalam Kristus. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui siapa? Pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita bisa terbebas dari apa, Bapak Ibu? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi sekali lagi bahwa tidak seperti tadi, ya, seperti bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, kita ini tidak bisa memperjuangkan kemerdekaan kita secara rohani, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita boleh bebas dari dosa, itu semata-mata karena apa, Bapak Ibu?
kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita. Itu karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Saya baca ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa inisiatifnya itu bukan dari kita, tapi inisiatifnya datang dari Tuhan Yesus sendiri bahkan. Karena kita ini manusia yang sangat-sangat lemah. Oleh karena itu Tuhan datang sendiri untuk menjadi pahlawan yang membebaskan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, satu lagi sangat terkenal ini ya di dalam Roma pasal yang ke-6 juga ayat 23. Nah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi apa Bapak Ibu? Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini mau menekankan bahwa kita ini dimerdekakan hanya semata-mata karena Bapak Ibu, karena karunia Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan, ayo mari kita bersyukur karena kemerdekaan yang kita alami semuanya itu karena pemberian cuma-cuma, ya, gratis, tetapi itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ya, kita terimanya gratis, tetapi dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi yang pertama, bagian yang pertama, kita ini dimerdekakan dari dosa. Dahulu kita statusnya adalah hamba dosa, ya, hidup kita dikuasai dosa, dan kita sudah dimerdekakan bukan hasil usaha kita sendiri, tapi karena inisiatif dari Tuhan. Nah, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita mengalami perubahan status seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita memiliki perubahan status. Perubahan statusnya apa? Yang tadinya kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Nah, banyak orang Kristen itu salah, ya. Mungkin sebagian memiliki anggapan yang salah. Oh, Tuhan sudah memerdekakan hidup saya, oleh karena itu ya saya bebas semau gue aja gitu ya. Saya mau melakukan apapun ya terserah saya, karena saya kan sudah dimerdekakan. Toh nanti kalau saya berbuat dosa, pasti nanti Tuhan berikan pengampunan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Itu adalah anggapan yang sangat salah. Ada tujuan ketika Tuhan memerdekakan hidup kita. Jadi kemerdekaan yang kita raih itu Tuhan memiliki tujuan untuk memindahkan hidup kita dari semula kita yang dikuasai oleh dosa. Sekarang Tuhan ingin supaya kita menjadi hamba kebenaran. Jadi hanya sebetulnya ada dua pilihan, ya. Menurut Rasul Paulus hanya ada dua pilihan. Kita ini jadi hamba dosa atau hamba kebenaran, dan Tuhan memerdekakan kita supaya kita ini menjadi hamba kebenaran. Tidak bisa kita lepas dari duanya. Oh, saya mau di tengah-tengah saja, tidak ada. Kalau kita tidak menjadi hamba kebenaran, otomatis kita menjadi hamba dosa. Dan Tuhan melalui Yesus Kristus ingin melepaskan kita. Ya. Jadi ketika kita dimerdekakan, kita memiliki perubahan status, perubahan posisi dari yang semula menjadi dari hamba dosa sekarang menjadi hamba kebenaran. Ketika kita menjadi hamba dosa, maka dosa itu akan menarik kita untuk melakukan apa Bapak Ibu? Kecemaran, ya, sesuatu yang kotor, sesuatu hal yang najis dan kedurhakaan. Tetapi ketika kita sudah dilepaskan itu semua dan menjadi hamba kebenaran, maka kebenaran itu akan memimpin kita kepada apa Bapak Ibu? Kekudusan hidup. Hidup kita akan mengalami pengudusan hari lepas hari, dan kita akan semakin disempurnakan sehingga endingnya apa Bapak Ibu? Kalau kita menjadi hamba dosa, kita melakukan kecemaran tiap hari, kenajisan, kedurhakaan, endingnya yaitu apa? Kematian kekal. Endingnya adalah maut. Sedangkan ketika kita berpindah menjadi hamba kebenaran, endingnya adalah apa? Hidup kekal. Jadi persamaannya apa Bapak Ibu? Sebetulnya kita adalah hamba. Cuma perbedaannya apa? Ya ini, kalau dosa memimpin kita kepada kecemaran, kenajisan, kekotoran, sehingga ujungnya kita akan mengalami maut, mengalami kematian. Sedangkan kalau kita menjadi kebenaran, kita akan dipimpin
kepada pengudusan, kekudusan hidup hari lepas hari, dan endingnya adalah hidup yang kekal. Jadi mari Bapak Ibu, kita memilih menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Ada konsekuensinya masing-masing. Dan saya percaya setiap kita rindu untuk menjadi hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Nah, satu ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Roma juga, ya, di dalam Roma pasal yang ke-6, ini supaya untuk memperjelas kita, ya. Ini tidak saya bacakan semua ya Bapak Ibu. Sebetulnya ada kelanjutannya karena terlalu panjang. Nah, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi apa? Hamba kecemaran. Jadi dosa itu memimpin kita ke dalam kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang bawa kamu kepada pengudusan. Dan endingnya tadi kita baca ayat yang ke-23 bahwa upah dosa ialah maut, kematian. Sedangkan ketika kita menjadi hamba kebenaran, endingnya adalah hidup kekal. Jadi ketika kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, terjadi perubahan posisi, perubahan status. Hambanya tetap, tetapi master kita, Tuhan kita yang berubah. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir kita akan belajar ya, yang kata yang terakhir adalah menjadi hamba kebenaran. Nah, kita akan belajar apa arti menjadi hamba dari kebenaran Bapak Ibu. Nah, yang pertama, menjadi hamba kebenaran itu berarti kebenaran itu yang menjadi tuan, kebenaran itu yang menjadi master dalam hidup kita. Ya, sekali lagi menjadi hamba kebenaran artinya bahwa hidup kita ini, ya, kalau tadi hamba itu dikuasai, berarti hidup kita sekarang dikuasai, diikat oleh kebenaran. Dan kebenaran itu yang menjadi tuan atas hidup kita. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa ketika kita dimerdekakan, sebetulnya kita tidak, ya, memiliki kontrol atas hidup kita. Tetapi seharusnya siapa yang memiliki kontrol atas hidup kita, yaitu kebenaran sendiri. Dan kalau kita berbicara mengenai kebenaran, firman Tuhan sudah sangat jelas, ya. Bapak Ibu sudah paham mungkin ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, tidak saya tuliskan di sini. Tuhan Yesus dengan jelas berkata apa Bapak Ibu? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu berbicara tentang siapa? Kebenaran itu tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kebenaran menjadi Tuhan atas hidup kita, artinya seharusnya ketika kita dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran, hidup kita ini tidak lagi dikuasai oleh iblis, hidup kita tidak dikuasai oleh daging kita, ego kita, tetapi hidup kita sekarang dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini mungkin yang sulit Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita, ya, yang menyelidiki hati betul-betul benarkah Tuhan itu sudah menjadi Tuhan pemilik hidup kita, ya, benarkah Tuhan itu sudah menjadi yang terutama menjadi dalam hidup kita, atau mungkin ego kita. Saya seringkali juga masih belajar bahwa seringkali dalam hidup sehari-hari kadang bukan Tuhan yang utama, ya, kadang kita ini menjadi yang utama. Jadi Tuhan itu dalam beberapa waktu kadang kita jadikan hanya sebagai mungkin ban serep ketika kita menghadapi masalah baru berseru kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Harusnya setiap hari kita harus belajar, kita ini adalah hambanya, dan Tuhan itu apa? Menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kemudian apa? Hidup kita itu bukan milik kita sendiri sebetulnya. Ya, kalau Bapak Ibu belajar tentang konsep Buddha, Buddha itu tidak memiliki otoritas atas
dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa belajar, bahkan di Alkitab pun ada itu, belajar ya di Perjanjian Lama tentang di hukum Taurat. Budak itu hidupnya sepenuhnya milik dari tuannya. Nah, kalau kita menjadi hamba dari kebenaran, hamba Kristus, hamba Tuhan, hamba Allah gitu ya. Artinya seharusnya Kristus itu yang memiliki hidup kita dan berdaulat penuh. Kalau memiliki itu berarti berdaulat penuh, dan kita tidak punya hak sama sekali atas hidup kita, Bapak Ibu. Sekali lagi ini yang harus kita belajar, kita bangun tiap hari, karena memang tidak mudah. Tapi saya percaya oleh karunia Tuhan dan oleh kekuatan Roh Kudus pasti kita bisa dimampukan. Satu ayat di dalam Roma juga, ya, masih dalam konteks Roma pasal yang ke-6 kita pelajari. Nah, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Ini kelihatannya saya agak salah pasal ini, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kamu menjadi milik orang lain. Ya, ketika kita ditebus dan kita menjadi hamba dari kebenaran, kita itu bukan milik diri kita sendiri, tetapi firman Tuhan berkata kita itu milik orang lain. Siapa itu? Yaitu milik Dia. Dia itu D-nya besar, berarti milik siapa? Milik Tuhan. Nah, diperjelas yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Tentang Yesus Kristus. Artinya hidup kita ini milik Yesus Kristus agar kita berbuah bagi Allah. Ya. Jadi Kristus seharusnya yang menjadi Tuhan atas hidup kita dan memiliki hidup kita. Itu artinya yang pertama menjadi hamba kebenaran. Kemudian yang kedua, apa itu artinya menjadi hamba kebenaran? Yang kedua adalah berarti hidup kita, karena kita ini dikuasai oleh Kristus, berarti seorang hamba seharusnya hidup dalam ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada tuannya. Jadi sekali lagi, ketika kita menjadi hamba kebenaran, seharusnya kita ini menjadi hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, hamba itu tidak punya otoritas atas dirinya sendiri. Jadi apa yang disampaikan tuannya, apa yang diperintahkan tuannya, selalu pasti dikerjakan. Nah, seharusnya ketika kita menjadi hamba Kristus, maka kita harus belajar taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kita belajar taat kepada apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Ya. 2 ayat kita baca ya. Roma 6 ayat 16 17 ya, yang atas mohon maaf itu salah kutip bawahnya ya. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Nah, lihat, ketika kita menyerahkan diri sebagai hamba, ada kata-kata apa? Untuk mentaatinya. Diulangi lagi, yang harus kamu taati. Itu ditekankan lagi, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam apa? Ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Lihat, ada 4 kata taat di situ. Itu artinya Paulus ingin menekankan ketika kita menjadi hamba, harusnya kita menjadi hamba yang apa Bapak Ibu? Taat. Ciri-ciri hamba adalah yang taat. Berarti artinya kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita harus taat kepada apa? Kebenaran demi kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran demi kebenaran tiap hari. Dan bagian yang terakhir kita akan belajar, ketika kita menjadi hamba kebenaran itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah berarti
kita menyerahkan hidup kita. Ya, hamba itu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada tuannya. Dan kalau kita menjadi hamba dari Kristus, berarti kita menyerahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita ini. Kita menyerahkan hidup kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan Tuhan rindu untuk setiap kita untuk dipakai untuk menjadi apa Bapak Ibu? Untuk menjadi alat-alat baginya. Yaitu untuk apa? Menjadi senjata kebenaran. Satu ayat kita belajar ya di dalam Roma pasal yang ke-6. Ya, saya banyak ambil dari Roma pasal 6 Bapak Ibu. Nah demikian firman Tuhan bagian yang terakhir itu ya, bagian yang B. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada apa? Kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kalau kita menjadi hamba kebenaran, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk apa? Dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Tidak hanya hidup benar, tapi artinya dipakai untuk senjata kebenaran itu apa? Jadi mungkin dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh mengalami kemerdekaan, orang lain boleh mengalami kebenaran Kristus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan pagi ini kita belajar bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa yang tadinya kita terikat, terbelenggu, tertawan oleh dua dosa yang ujung-ujungnya membawa kita kepada maut. Tetapi oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, kita sudah dimerdekakan. Oleh karena itu naikkan syukur kita, dan ada tujuan ketika Tuhan memerdekakan kita, supaya apa? Kita berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Artinya biar Tuhan Yesus sang kebenaran itu yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemilik dalam hidup kita. Dan setiap hari kita mari belajar tentang apa? Bagaimana menjadi hamba yang taat. Dan mari serahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran, Bapak Ibu. Amin. Nah, satu ayat terakhir tidak ada di sini ya, saya bacakan. Di dalam Matius pasal yang ke-24. Ya, Matius pasal yang ke-24. Mungkin kalau bisa ditampilkan apa Mbak Dina atau yang ayat saya akan bacakan dari 45 ayat 45 dan 46. 45, 46, 47 ya. Kalau Bapak Ibu belajar Matius pasal 24, 25 itu perumpamaan yang Tuhan ajarkan tentang apa? Akhir zaman. Dan 24-25 itu ya, 24 bagian terakhir itu sebagai tentang perumpamaan tentang apa Bapak Ibu? Tentang hamba sebenarnya. Ya, tentang hamba. Yang 25 gadis bijaksana, gadis bodoh itu juga sebetulnya pelayan hamba. Dan kemudian tentang 2 talenta itu berbicara tentang hamba. Nah, kita akan baca di dalam 45 saja. Demikian firman Tuhan, siapakah hamba yang apa Bapak Ibu? Setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Matius 25 berkata, berbahagialah engkau yang hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Ya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya rindu ketika Tuhan Yesus nanti datang sebagai Tuhan, kita ini didapati menjadi hamba-hamba yang apa? Setia. Hamba yang setia itu apa? Yang melakukan tugasnya. Ini berarti apa? Yang taat apa yang Tuhan kerjakan. Nah, mari hari ini koreksi dengan setiap hidup kita. Apakah saat ini kita sudah belajar menjadi hamba yang taat? Apakah kita ini sudah menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan dan kita setia
melayani Tuhan, hidup kita dipakai untuk senjata kebenaran. Saya rindu setiap kita, termasuk saya, nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati sebagai apa, Bapak Ibu, hamba yang taat dan setia, sehingga kita bisa ikut masuk dalam kebahagiaan, kita bisa ikut dalam kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama berdoa merenungkan firman Tuhan. Minta tolong pemusik bisa membantu. F mungkin Mas ya. Ini flat. Oke, coba F. Lo. Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Mari sekali lagi naikkan dari dasar hati kita. Oh, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu Tuhan. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Inilah Bapa permohonan dan doa kami. Engkau yang sudah mati untuk menebus kami, menjadikan kehidupan kami yang tadinya budak-budak dosa, yang tadinya kami terbelenggu, tidak kami selalu berbuat dosa. Tuhan merdekakan dengan ajaib oleh kematian-Mu. Tuhan merdekakan kami dengan ajaib sehingga kami bukan lagi hamba dosa. Kami terbebas dari belenggu ikatan dosa itu. Dan tidak berhenti di situ, tetapi Engkau jadikan kami sekarang sebagai hamba-hamba-Mu, hamba-hamba sang kebenaran. Sebagai hamba-hamba kebenaran, Kau mengendaki supaya kehidupan kami hidup dalam kebenaran senantiasa. Hidup benar dalam segala hal. Kami menghamba kepada sang kebenaran untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan.
Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang sudah menerima berkat firman-Mu pagi ini. Dimanapun kami berada, kami mau berkomitmen pagi ini dengan sungguh-sungguh. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran di tangan-Mu. Kalau kami sudah dimerdekakan, masih begitu banyak orang yang di luar sana yang belum merdeka. Jadikan kami alat untuk menghantar mereka kepadamu, agar mereka pun boleh mengalami kebenaran karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kelalaian kami. Bila mana kami belum hidup selaras dengan kehendak Engkau, ampunilah kami. Dan kami rindu, kapanpun kami ada, dimanapun dalam situasi apapun, Kau dapati kami sebagai hamba yang setia dan taat kepada Tuhan. Roh Kudus tolong mampukan kami. Kami mau hidup seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami sekalian melalui hamba-Mu Bapak Penatua Lukas. Biarlah Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, tangan Tuhan menjamah kami saat ini. Uluran tangan kasih Tuhan memberkati kami dalam segala perkara. Bila mungkin kami kurang sehat, kami mengalami sembuh, baik secara fisik maupun mungkin secara psikis kami ataupun keadaan kami yang kurang baik, diubahkan oleh kuasa Tuhan. Jamahan-Mu juga memberikan berkat kepada anak-anak Tuhan yang mungkin sedang bergumul untuk persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan kesejahteraan hidup. Tangan-Mu memberi berkat sejahtera dan kelimpahan kepada anak-anak-Mu. Dan setiap kami tanpa terkecuali, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah, dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan Bapa, pada pagi ini sebelum kami akhiri ibadah kami pun terus bersatu hati mengucap syukur untuk negara dan bangsa kami yang sampai hari ini Tuhan terus pelihara dan pimpin. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memberkati bangsa ini sampai dengan hari ini. Setelah kami merayakan 76 tahun kemerdekaan, kami melewati berbagai situasi dan kondisi. Sekarang ini kami telah menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan atas bangsa kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami berdoa, kiranya bangsa kami terus diberi damai dan sejahtera oleh Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala hal yang buruk. Dijauhkan kami dari segala bentuk perbuatan, tindakan-tindakan anarkis, teroris, dan segala bentuk yang bisa mengacaukan bangsa kami. Dan biarlah berkat-berkat Bapa terus ada secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke atas bangsa ini. Dan kerinduan kami keselamatan bagi jiwa-jiwa yang masih belum menerima anugerah Tuhan, boleh membuka hati menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Makasih Bapa di surga. Demikian pula Bapa kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat terus, bijaksana terus, supaya dalam memimpin negeri kami akan selalu berlaku bijak, adil, serta jujur. Baik dari pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah. Demikian semua pemimpin kami membawa kepada kami kehidupan yang dipenuhi dengan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Demikian doa kami Bapa di surga. Kami terus berdoa sekali lagi juga untuk program-program pemerintah kami, kiranya Tuhan menolong, baik itu program vaksinasi dan hal-hal yang lain untuk mensejahterakan bangsa ini. Tuhan turut campur tangan dan memberkati kami semua. Makasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang, kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami, berkat Tuhan melimpah pada kami. Saya berharap kita semua bisa berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing, saudaraku. Mari kita berdiri untuk menghormati Tuhan dan sekaligus mohon agar berkat Allah dicurahkan kepada kita semua. Haleluya. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya, dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Sekarang saudaraku, bagi kita yang ada di tempat ini, pulanglah dengan sejahtera. Baik kita semua yang di tempat masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Semua kita menyambut dengan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk sebelum kita bersaat teduh, saudaraku.